Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Umi Kulsum. Wal'an sayubayyinu lakum an ilmi dilalah limadati madakhal al-ilm lil-lughah. Wa ana min kulliyati ulumi al-insaniyah fi qismi al-lughah al-arabiyyah wa adabiha. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dilalah. Dalam linguistik modern, ilmu dilalah disebut juga dengan semantik. Dalam linguistik Arab, ilmu dilalah disebut dengan ilmu dilalah. Apakah itu ilmu dilalah? Ilmu dilalah berasal dari dua kata, yaitu ilm dan ad-dilalah. Ilm yaitu artinya pengetahuan, ad-dilalah itu artinya petunjuk ataupun tanda. Kemudian, dalam linguistik modern, semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu semainein, yang artinya bermakna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik atau ilmu dilalah adalah ilmu tentang makna kata, pengetahuan mengenai seluk-beluk dan pergeseran arti kata-kata. Jadi di sini arti dari semantik atau ilmu dilalah adalah ilmu yang membahas tentang makna suatu kata. Wilayah kajian ilmu dilalah. Adapun wilayah kajian ilmu dilalah, yaitu yang pertama adalah sinonim, at-taradif atau al-muradif, yaitu kata atau nama lain untuk satu benda yang sama. Misalnya pintar, muradifnya apa? Cerdas, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah polisemi. Dalam linguistik Arab disebut dengan istirakul lafzihi, yaitu kata, frase, dan lain sebagainya yang mempunyai makna atau arti yang beragam. Misalnya dalam bahasa Indonesia, kambing hitam itu ada dua makna, bisa terdapat dua makna, yaitu satu, kambing yang berwarna hitam, yang kedua, orang yang dipersalahkan. Kemudian daripada itu yang ketiga adalah homonimi. Dalam linguistik Arab disebut dengan jinasun tam. Bahasa Yunani, homonimi berasal dari bahasa Yunani, yaitu onoma yang artinya nama, homos yang artinya sama. Yaitu nama yang sama untuk benda lain atau kata yang sama menurut ejaan ataupun lafaznya, namun berbeda dengan makna. Misalnya pacar bisa bermakna dengan inai dan bisa bermakna dengan kekasih. Yang keempat adalah hiponim. Hiponim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onomo yang artinya nama, hipo yang artinya bermakna di bawah, yaitu nama di bawah nama lain. Misalnya kayak kucing, kuda, berang-berang merupakan kata yang berhiponim dengan hewan. Kemudian daripada itu adalah antonim. Antonim dalam linguistik Arab disebut dengan at-tadad. At-tadad itu kata yang berlawanan dari kata yang sebelumnya, misalnya besar, kecil, atas, bawah. Dan kemudian daripada itu, at-tadad dibagi menjadi 4 jenis, yaitu at-tadad al-had, yaitu antonim tidak berjenjang seperti maitun, hayun. Yang B adalah mutadarris, yaitu antonim berjenjang, yaitu seperti sakhinun baridun. Kenapa sakhinun baridun? Karena hangat dan dingin memiliki ukuran tertentu. Kemudian yaitu al-aks. Al-aks itu yaitu antonim berpasangan, misalnya ishtara, kemudian ba'a. Kemudian al-ittijah. Ittijah itu antonim arah, fauqa, tahta, contohnya. Pembagian dilalah. Pembagian dilalah itu terdapat dua bagian, yaitu lafziyah dan ghair lafziyah. Lafziyah itu secara lafaz, ghair lafziyah tidak secara lafaz. Adapun lafziyah terbagi 3 lagi, yaitu tabi'iyah, akliyah, wad'iyah. Tabi'iyah itu kebiasaan manusia yang bersifat natural. Misalnya itu tertawa terbahak-bahak menjadi indikasi kegembiraan seseorang. Tertawa menjadi dilalah bahwa seseorang itu telah gembira. Al-akliyah yaitu contohnya terdengar suara manusia dalam ruangan menjadikan indikasi adanya manusia di dalam ruangan. Kita itu dapat berpikir dengan secara logis bahwasanya jika ada suara di dalam ruangan berarti terdapat seseorang di dalam ruangan. Yang kemudian adalah wad'iyah, hasil rekayasa yang disepakati komunitas tertentu. Misalnya, apabila disebut kata apel, maka yang muncul di pikiran adalah sebuah apel, karena buah apel itu telah disetujui namanya adalah apel. Kemudian daripada itu, ghair lafziyah terbagi menjadi 3, yaitu tabi'iyah, akliyah, sama wad'iyah. Tabi'iyah yaitu indikasi natural, yaitu misalnya wajah merah, membara menjadi dilalah bahwa seseorang itu sedang memarah. Kemudian akliyah, indikasi secara logis, hilangnya barang-barang di rumah menjadi dilalah bahwasanya ada pencuri yang masuk ke rumah. Jadi kita berpikir secara logis. Kemudian wad'iyah, indikasi berupa rekayasa yang disepakati. Misalnya, bagi orang Indonesia, lampu berwarna merah di jalan merupakan dilalah untuk berhenti, karena itu telah disepakati. Kesimpulannya adalah bahasa Arab lebih memiliki kekayaan makna dibandingkan dengan bahasa lain. Dari kekayaan makna itulah ilmu dilalah muncul sebagai ilmu pengkajinya, yang mana ilmu ini fokus mengkaji pada makna suatu kalimat, baik itu dari segi tataran makna mufradat maupun makna tarakib. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.